Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menegur, jangan sampai kau membantah keputusanku nih. Maka Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam sebuah athar, tidak mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman teman-teman, hidupnya bahagia. Karena makan, minum, tidur, biologis, apa saja dia bisa lakukan. Bahkan dia melakukan dengan konsep yang jelas, yaitu halal. Sementara orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran, maka mereka melakukan juga apa yang dilakukan orang beriman, tapi mereka tidak punya konsep yang jelas. Bahkan masuk ke dalam lingkup haram sehingga hanya membuat jiwa mereka tidak tenang. Sepanjang tahun kebun kurmanya berbuah terus. Dan selalu ada rezeki yang luas. Tetapi yang dimaksud di sini dalam hadis adalah seseorang melupakan sudah. Jadi dengan cocok tanam, dengan bekerja di kebun, di sawah, tidak sholat. Azan didengar, tidak sholat, tidak mau kenal apakah ini halal modalnya atau tidak gitu. Kemudian pada saat transaksi curang dalam timbangan, semua pelanggaran agama dilakukan. Teman-teman harus tahu ya, hati-hati sekali kita ini. Karena umat-umat sebelum kita ini teman-teman, banyak sekali yang Allah hukum, itu dengan perilaku-perilaku yang semuanya hampir berkumpul pada kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita mengucapkan salam kepada beliau. Melanjutkan bedah buku kita Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita masih membahas lanjutan sebelumnya tentang masalah hinanya dunia ini dan buruknya orang-orang yang terus mengejarnya serta sibuk dengan kemaksiatan. Saya sudah sering ulangi saudaraku seiman, menjadi orang yang saleh dan salihah adalah kenikmatan. Kalau bapak ibu diberikan taufik oleh Allah, bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, bisa mengerjakan sholat di masjid, tutup aurat, peduli dengan pendapatan halal atau haram, maka sehingga fokus kepada yang halal dan meninggalkan yang haram, bisa membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat dalam sehari, bisa berzikir pagi petang, maka itu sebuah nikmat yang tidak ternilai, sangat besar sekali. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kita beribadah, tidak memberikan taufiknya, maka tidak akan tergerak hati kita beribadah. Sebagian ulama mengatakan, kalau saja lisanmu mengucapkan istighfar dan kau telah mengucapkannya, maka ketahuilah Tuhanmu sedang menginginkan engkau diampuni. Kalau seandainya engkau terbangun tengah malam dan tergerak untuk sholat malam dan engkau mengerjakannya, maka pastikan berarti hajatmu akan dipenuhi. Kalau seandainya engkau bersedekah dan engkau melakukannya, maka pastikan Allah sedang menjanjikan rezeki yang luas untukmu. Kalau hari ini engkau menjenguk orang sakit, maka besok kau akan dijenguk pada saat sakit. Kalau hari ini engkau melakukan semua kebaikan, maka akan ada balasan di dunia sebelum akhirat. Dan sebaliknya, orang yang sibuk membuang-buang waktunya, melakukan kemaksiatan jauh dari Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak pernah terlintas di benaknya untuk bertaubat, terus saja membanggakan kemaksiatan yang dilakukan. Dan ini kita sayangkan terjadi juga pada orang-orang yang sudah hadir di dalam majlis. Setelah hadir dalam majlis ilmu, semestinya hatinya sudah lunak, penuh dengan keimanan dan malu kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Termasuk salah satu bentuk malu kepada Allah tidak menceritakannya, tapi dia sibuk menceritakan masa lalunya. Saya pernah begini dan begitu, saya dulu begini dan begitu. Siapa di antara kalian yang lebih buruk daripada saya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya dia harus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada saat dia buat dosa dulu dia tidak malu, maka sekarang dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak kisah dari para sahabat, dari tabi'in, di mana mereka pada saat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala malu bila mengingat saja, langsung menundukkan kepala mereka dan menangis sambil beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu, dulu dia sibuk dengan ayahnya memerangi Islam. Setelah masuk Islam, dia membaca Al-Quran, maka dia selalu menangis dan disaksikan oleh para sahabat sambil mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang selama ini aku lalaikan.
Begitu juga dengan para nabi-nabi tentunya. Mereka yang lebih pantas jadi contoh. Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam, maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, ini anakku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur sambil mengatakan, dia bukan anakmu lagi. Dia tidak melakukan atau dia telah melakukan amal yang tidak saleh. Maksudnya kekufuran. Dan aku tidak ingin, hai Nuh, kau termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menegur, jangan sampai kau membantah keputusanku nih. Maka Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam sebuah athar, tidak mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman teman-teman, hidupnya bahagia. Karena makan, minum, tidur, biologis, apa saja dia bisa lakukan. Bahkan dia melakukan dengan konsep yang jelas, yaitu halal. Sementara orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran, maka mereka melakukan juga apa yang dilakukan orang beriman, tapi mereka tidak punya konsep yang jelas. Bahkan masuk dalam lingkup haram sehingga hanya membuat jiwa mereka tidak tenang. Hadis yang terakhir yang sempat kita bahas tentang buruknya dunia ini dan semestinya seseorang muslim melalui dunia ini dengan memperbanyak amal soleh sehingga dia bila tiba ajalnya, batas terakhir dia hidup di muka bumi ini, dia bahagia dan mendapatkan kehidupan abadi yang tenang di sana nanti di surga, adalah sibuk dengan transaksi riba dan juga meninggalkan jihad. Tepatnya di halaman 112 ya. Yang lalu kita bahas di situ. Betul ya? Kita sebenarnya masuk hari ini 113. Tetapi saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas itu. Di antaranya adalah hadis yang dituturkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Saya reviewkan dulu di halaman 112. Kami diberitahu As'ad bin Amir, kami diberitahu Abu Bakar dari Al-A'mash, Al-A'mash nama orang juga, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhamma an-nasu bin dinari wad dirhami wa tabaya'u bil 'ina wa tabi'u adhnab al-baqar wa tarakul jihad fi sabilillah, anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum." Jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya, penyebab kata ulama hadis orang kikir dengan dinar dan dirham karena peduli dengan dunia melebihi akhiratnya, atau bahkan tidak ada pikirannya ke akhirat, sehingga dia tidak pernah memahami kalau dia sedang bersedekah itu kebaikan buat dia, penyebab berlipat ganda rezeki di dunia dan penyebab memperberat timbangan amal hari kiamat yang mendapat derajat tinggi di surga. Kalau manusia sudah kikir dengan itu, tidak lagi berpikir akhirat, pikirannya hanya sibuk dengan bagaimana menabung dan menabung tanpa memikirkan atau menyadari bahwasanya dia akan meninggal dan akan dipertanggungjawabkan semua, serta juga mereka tidak cukup dengan itu, kikir, tetapi mereka juga berjual beli dengan ina, dan ina artinya riba. Dan kita sudah tahu riba ini dosa besar, bahkan salah satu dari induk dosa besar. Sebab Nabi SAW mengatakan 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dan kita lihat sekarang bagaimana riba ini masuk ke dalam lini kehidupan kita yang luar biasa. Hampir setiap transaksi sulit untuk lepas daripada riba. Bahkan kadang-kadang gaji kita sudah halal, kita terpaksa transaksi di sebuah supermarket atau toko yang ternyata modalnya dari riba. Lampunya dari riba, AC-nya dari riba. Mungkin kita beli kendaraan halal, tetapi perusahaannya tadinya transaksi riba. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku tidak terlepas dari masalah riba ini, kecuali orang yang betul-betul berusaha menjaga dirinya. Dan ini Allah musta'an. Semoga Allah SWT menolong kita tentunya, karena ini sesuatu yang harus ditinggalkan ya. Makanya banyak orang yang kadang-kadang mungkin sebagian di antara mereka yang tidak suka dengan agama ini, mereka kecewa pada kami-kami yang sibuk menjelaskan masalah riba ini. Seakan-akan memang memaksa, tanda kutip di sini, orang-orang keluar dari perbankan konvensional. Sebenarnya bukan memaksa. Kita sedang menjelaskan tentang hukum syariat Allah. Karena kalau kita biarkan, maka sampai kapan ini?
Dan tentu orang yang faham akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan tentu kami tidak mungkin mau membiarkan pertanggungjawaban seluruh umat ini yang bisa dijangkau, walaupun lingkupnya cuma Indonesia, misalnya yang mendengarkan ceramah-ceramah ini, maka tetap saja berbahaya sekali. Satu orang saja cukup menghabiskan pahala kita semua, apalagi kalau satu negeri. Ya. Maka perlu diingatkan itu. Yang uniknya sekarang pada saat diingatkan masalah riba, maka berusahalah sebagian pihak untuk membuat pengajian tandingan. Ya. Untuk menghalalkan kerja di bank konvensional. Bagaimana bisa ini? Tidak mungkin kita mengatakan halal itu. Jelas-jelas haram penghasilannya itu. Jadi nggak boleh sama sekali. Tinggal bagaimana kita memikirkan solusinya. Dan ini bukan berarti pada saat diingatkan, oh berarti ini membenci, memerangi individu tertentu, bukan. Atau lembaga tertentu. Tapi ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbahaya sekali kalau sebuah kemaksiatan dibiarkan merata dan tidak ada yang memungkiri. Masih ingat pernah saya jelaskan tentang kisah penduduk negeri Ila, ya, yang sekarang ada di Palestina, atau wilayah itu di Palestina, yang Allah SWT kutuk mereka menjadi kera karena mereka memancing hari Sabtu, padahal dilarang memancing hari Sabtu. Waktu itu terjadi atau terbentuk 3 kelompok. Kelompok pertama melarang kemaksiatan itu, yang kedua yang melakukan kemaksiatan, yang ketiga yang melarang kelompok pertama untuk menasihati kelompok kedua. Maka pada saat hukuman Allah datang, yang selamat kelompok pertama, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang Allah binasakan dan kutuk kelompok kedua, ini wajar karena mereka maksiat. Tapi kelompok ketiga juga yang tidak ikut meluruskan, bahkan mereka datang kepada kelompok pertama sambil mengatakan, nggak usah nasihatin tuh, biar aja nanti Allah hukum. Bukannya amar ma'ruf nahi mungkar kepada pelaku maksiat, malah orang yang berbuat kebaikan, mengingatkan, malah itu yang ditahan. Akhirnya mereka pun kena kutukan. Teman-teman bisa baca dalam surah Al-A'raf itu. Ya. Surah nomor 7 ayat 163 sampai 168 tentang kisah penduduk negeri Ila. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW juga melanjutkan mengatakan, dan kalian lebih mementingkan bercocok tanam. Ya. Artinya di sini pertanian, perkebunan. Bukan tidak boleh. Para nabi-nabi dan para sahabat semuanya punya profesi pekerjaan. Ya. Dan ada ceramah saya, judulnya itu katakan iya untuk sukses. Cukup banyak dalil dan perkataan ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, perkataan para sahabat, nasihat para tabi'in untuk seorang muslim punya pendapatan, tetapi bukan menjadi target utama. Selalu akhirat didahulukan dari dunia, sehingga semua pendapatan pun untuk akhiratnya. Ya. Bahkan seorang mukmin itu selalu merasa haus, ketagihan dengan sedekahnya, dengan amal-amalnya. Apapun yang didapatkan, siapa lagi yang saya harus bantu nih? Siapa lagi yang saya harus beri? Sampai saat Ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, ya Allah, jadikan kemuliaanku dengan kekayaan harta sehingga aku bisa meraih surgamu dari itu. Dan betul-betul Allah berikan rezeki. Tiap hari dia kerjanya sama anaknya, selalu iklankan di rumahnya siapa yang butuh utang, siapa yang mau terima sedekah kami, lalu dibagi-bagi semuanya. Dan subhanallah, gara-gara itu kebunnya sepanjang tahun, kebun kurmanya berbuah terus. Dan selalu ada rezeki yang luas. Tapi yang dimaksud di sini dalam hadis adalah seseorang melupakan sudah. Jadi dengan cocok tanam, dengan bekerja di kebun, di sawah, tidak sholat. Azan didengar, tidak sholat, tidak mau kenal apakah ini halal modalnya atau tidak gitu. Kemudian pada saat transaksi curang dalam timbangan, semua pelanggaran agama dilakukan. Teman-teman harus tahu ya, hati-hati sekali kita ini. Karena umat-umat sebelum kita ini teman-teman, banyak sekali yang Allah hukum, itu dengan perilaku-perilaku yang semuanya hampir berkumpul pada kita sekarang. Seperti misalnya kaumnya Nabi Saleh membunuh untanya Nabi Saleh. Artinya di sini menolak mukjizat Nabi. Berapa banyak orang sekarang menolak mukjizat Nabi SAW? Tidak mau mengakui mukjizat Nabi, meninggalkan Al-Quran, ya, membantah Al-Quran, banyak sekali. Atau hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bahkan ulama mengatakan membantah salah satu ayat-ayat Al-Quran. Hukum-hukum Allah sudah cukup membawa pada kekufuran. Bukankah ada kaum sebelum kita Allah binasakan karena curang di timbangan? Kaumnya Nabi Syuaib. Dan sekarang berapa banyak orang di pasar kita curang. Sudah cukup Allah datangkan hukuman yang datang pada mereka, dan kena kita. Berapa banyak umat-umat yang dulu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sikap-sikap mereka menentang Allah, berperilaku atau bermuamalah dengan para penyihir seperti Fir'aun, Namrud,
Allah binasakan. Dan berapa banyak sekarang di tengah-tengah umat ini yang melakukan perbuatan itu. Jangan Anda bersembunyi di kalimat saya kan muslim. Muslim itu justru lebih berat hukumannya karena faham. Ya, karena faham masalah itu. Maka ini bahaya sekali. Akibat dari perbuatan-perbuatan ini bahaya. Banyak hadis Nabi SAW mengingatkan. Akan ada di akhir zaman umatku yang Allah tenggelamkan di bumi. Longsor, banjir. Ya, yang Allah kutuk. Karena mereka menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan musik. Hampir semuanya ada di zaman kita sekarang. Tapi orang seperti kalau diingatkan, masa sih? Ya. Oh ini garis keras nih. Ya. Masa nggak boleh begini dan begitu? Selalu saja membela diri untuk membenarkan sikapnya. Padahal peringatan jelas. Dari 1400 tahun yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dan juga Nabi SAW menyampaikan semua dalil yang diamanahkan di pundak beliau dalam bentuk sunnah Nabi SAW. Maka itu tinggal dipelajari, diamalkan. Kemudian beliau mengatakan, serta kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Kata sebagian ulama artinya kalau kalian sibuk dengan dunia ini kalian kan sulit diajak jihad. Ya. Kayak zaman sekarang umat Islam kalau diajak perang susah sekali pasti. Akan sulit sekali karena mereka jauh dari agama. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu bagaimana kalau Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi Ridwanullah hidup di zaman sekarang kemudian melihat saudara kita di Myanmar dibantai seperti itu. Mereka nggak akan tidur satu detik pun, satu detik bukan satu malam. Mereka tidak akan tidur sampai memenangkan kaum muslimin. Abu Bakar memerangi penolak zakat. Dan beliau mengatakan saya akan memerangi mereka sampai atau kalaupun mereka hanya menolak memberikan seekor domba yang pernah mereka berikan kepada Nabi SAW. Dan aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat sama zakat. Tapi subhanallah, seperti itu saja. Ya. Palestina dijajah sekian tahun. Mana umat Islam? Kita Indonesia subhanallah kita bersyukur sempat memberikan suara. Sampai orang Palestina tertarik dengan itu. Maka yang lain mana ini? Mana Jordan? Mana Syria? Mana Libanon? Negara-negara yang dekat. Ya. Mana Mesir? Bahkan Mesir menutup perbatasan untuk masuk ke Palestina. Bantuan-bantuan. Jadi jauh sekali, ya. Dan semua ini tidak mungkin terjadi kalau orang itu dekat dengan agamanya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka. Minimal doa akhi dan ukhti. Sudah pernah nggak kita doakan di setiap kesempatan doa kita antara azan iqamah untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang lagi menderita. Dan hampir setiap ceramah kami penutupan coba membaca. Minimal mengingatkan umat Islam atau minimal pada saat itulah kita berdoa. Karena itu sangat penting sekali. Nah, itu sangat penting. Kemudian dikatakan maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka. Nah, dan makna bencana merata. Beda cobaan sama bencana. Pernah saya jelaskan itu. Kalau bencana berarti merata. Semuanya bisa kena. Bencana tersebut kata Nabi SAW tidak dihilangkan olehnya. N-nya besar. Kata ganti Allah. Hingga manusia kembali kepada agama mereka. Di sini kita lihat, rupanya yang membuat bencana datang, yang merata, banjir, longsor, gempa, apalah, ya, itu karena jauhnya seseorang dari agama. Dan Allah tidak akan mengangkat itu, tidak akan menghilangkan bencana itu, hingga manusia kembali kepada agama mereka. Sampai mereka bertaubat, kembali ke agama mereka. Ya. Semua umat-umat sebelum kita teman-teman yang sempat dihukum dan dibinasakan, binasa benar-benar hancur dan rumah-rumah mereka, peninggalan mereka masih ada seperti piramidanya Fir'aun, muminya Fir'aun, sisa istananya Namrud, ya. Kemudian tempatnya kaum Ad, ya. Karena Nabi Hud, kemudian kaum Saleh di Madain Saleh, ya, di wilayah perbatasan Saudi sama Yaman. Kecuali satu-satunya yang selamat adalah kaumnya Nabi Yunus. Dan pernah saya jelaskan masalah itu. Jadi pada saat bencana sudah datang, sudah mulai Nabi Yunus SAW tinggalkan mereka, lalu mulai gelap langit, turun hujan, banjir, air sudah keluar dari tanah, ya. Orang sudah pada panik, lari semuanya. Maka raja mereka waktu itu, kepala suku mereka mengatakan sebentar. Dia naik ke atas bangunan yang masih dia bisa jangkau yang tinggi, dia teriak, wahai kaumku, berhenti. Berhenti sekarang.
sebarkan semua suara, berhenti semua. Satu negeri itu sekitar 100.000 orang. Dan subhanallah pada saat itu belum ada korban memang. Kemudian dia berteriak mengatakan, percuma kalian lari. Inilah bencana yang diancamkan oleh Nabi Allah Yunus kepada kita karena kita tidak beriman pada Tuhannya. Ya, pada Allah. Maka saya mengajak kalian sekarang, kita kembali dan beriman kepada Allah. Kita menyatakan semuanya serentak kita beriman kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maka serentak kaumnya dalam kondisi tanahnya mulai ada air, ini langit lagi gelap, mereka sujud, mereka mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah. Seketika pada saat itu, ya, langit menjadi terang, airnya jadi hilang. Nggak ada solusi lain untuk sembuh dari penyakit kronis, untuk keluar dari bangkrutnya usaha, untuk hilangnya stres, ributnya rumah tangga, apa saja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Taubat nasuha, kembali ke agama Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, Ibnu Abi Dunya menyebutkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Ata alaina zamanun wa ma yara ahadun minna annahu ahaqqu bid-dinari wal dirham min akhihi al-muslim." Aku prihatin melihat kondisi kita umat Islam. Semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham selain saudaranya sama muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ya. Beliau hidup bersama Nabi dan di fase setelah ada gosip tersebar tentang dia. Lalu kemudian dia sibuklah menjawab si fulan, menjawab si fulan, menjawab si fulan. Tidak selesai-selesai. Padahal sebenarnya permasalahannya dia ada masalah dengan Tuhannya Allah. Kalau diambil resep sederhana, wudu, sholat taubat 2 rakaat, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Ya Allah, kalau perkara ini terjadi karena dosa-dosaku, maafkanlah. Selesai masalah. Selesai masalah. Seberat apapun ya, termasuk penyakit-penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman bisa sembuhkan kita hanya dengan segelas air putih. Hanya dengan uang yang kita sedekahkan. Pernah saya ceritakan ada orang di Saudi divonis kena kanker. Kanker ini yang paling ganas dan dia operasi sudah beberapa kali, tinggal sekali ini saja, percobaan terakhir. Dan ini pun kemoterapinya ini sudah sangat, dosisnya sudah dilipat gandakan. Karena sudah terulang penyakit itu. Biasanya orang kalau kena kanker seperti itu. Naudzubillah. Jadi dia kena, kemudian di kemoterapi, kalau tidak bisa, maka akhirnya dia harus di kemo yang kedua kali. Dia bilang saya pulang dulu dari Amerika, dia pulang ke Saudi, lalu dia mengatakan sama dokternya semua, saya mau pamit sama keluarga saya karena ini kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Dia pun pulang, dia bahasakan kepada keluarganya, dia juga tulis wasiat untuk anak-anaknya, ini mungkin kemoterapi yang terakhir atau pengobatan terakhir. Lalu kemudian dia berangkat dengan membawa uang sekian ribu real di kantongnya, cash, yang sisanya dia tentu pakai kartu seperti biasa. Maka dia pun mampir di pinggir jalan, waktu dia lagi ke bandara, dia lihat ada satu orang miskin di pinggir jalan. Dia bilang, mungkin ini adalah akhir umur saya akan coba bersedekah. Dikeluarkanlah 3.000 atau 4.000 real, sekitar kita 10 juta sampai 15 jutaan. Dikeluarkan sampai dikasih semua ke tangan orang miskin itu. Kemudian dia berangkat. Subhanallah, waktu dia tiba di rumah sakit, dokternya pun sempat marah sama dia. Ini teman-teman bisa dapatkan kisahnya di buku yang pernah saya bilang, beli keajaiban sedekah dan istighfar. Nah, mungkin harganya cuma 20-25 ribu harga buku itu, beli buku itu. Maka dokternya sempat memarahi dia sambil mengatakan, Anda ini pergi berobat kemana selama seminggu ini atau 2 minggu ini? Dia bilang, saya nggak berobat kemana-mana, jangan Anda permainkan kami ini rumah sakit terbaik di kanker, kok bisa? Ya, dia bilang, bisa apa? Saya sudah memeriksa, karena dia begitu tiba langsung diperiksa, di ICU, darahnya segala macam, akan diadakan pengobatan terakhir ini. Tidak ditemukan satupun bekas daripada kanker itu.